guys, kembali lagi bersama Admin Tama di channel iFixit. Seperti biasa, kalau dengan Admin Tama pasti membahas tentang seputar MacBook atau servis MacBook ya. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman yang selalu menunggu video-video terbaru kita yang full videonya itu. Beberapa kali kita telat untuk upload karena memang banyak kerjaan dan banyak project yang harus diselesaikan. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Tapi kalau untuk short kita selalu jalan ya. Short, terus reel dan TikTok itu selalu jalan semuanya. Untuk 1 menit itu jalan ya. Story jalan semua. Cuman memang untuk full videonya itu belum jalan mungkin sekitar 1 minggu. Ya karena memang admin Jordan agak sibuk ya. Sibuk tapi nggak tahu sibuknya ngapain itu. Cuman servisnya tiap hari servis iPhone terus guys, jadi mohon maklum. Kemarin cuman sekali iWatch doang bisa, tapi ya gitu. Langsung di depan. banyak roastingnya guys, ngerosting. Katanya admin Tama cuman bisa MacBook. Oke, kita bisa besok buktikan kalau ada iMac atau mungkin Mac Tower dan sebagainya, kita langsung servis, kita upload di YouTube. Biar tahu admin Jordan tuh. Oke. Kali ini kita kedatangan MacBook Pro A2159, warnanya itu grey ya, 13 in. Ini kata usernya ini servis kiriman dari cabang ya, teman-teman. Ini Thunderbolt 3, dua slot, yang sebelah jack. Ini 2019. Katanya itu kerusakannya di touchbarnya. Touchbarnya katanya ngeglitch, terus habis ngeglitch itu nggak tampil tapi bisa disentuh. Nah, untuk kasus seperti ini memang banyak terjadi di kasus-kasus MacBook yang ada touchbarnya. Makanya kalau untuk MacBook yang ada touchbarnya memang harus hati-hati. Biasanya kerusakannya kalau untuk touchbar itu salah satunya itu glitch, kalau nggak mati total, kalau nggak device-nya itu reset. Yang keempat itu mati tapi bisa disentuh. Nah, contohnya seperti ini. Oke, sebelum ke pembongkaran kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke, ini dia guys MacBooknya A2159 2019, warnanya grey. Oke, sebelum kita eksekusi kita pakai glove dulu ya. Kenapa bang glove-nya beda sekarang? Ini khusus untuk yang apa namanya ya, yang berbahan kaca pakainya yang ini ya. Tapi kalau untuk yang servis biasa itu pakainya yang rubber atau karet gitu. Karena memang takutnya nanti kena di bagian tangan tuh sakit guys. Oke, kita udah. Wah, oke. Kita langsung bongkar. Oke, ini dia MacBooknya. Sangat-sangat kotor MacBooknya seperti ini. Kelihatan ya, kotor banget. Nanti kita bersihkan. MacBooknya juga kondisinya kotor seperti ini. Wah, kotor banget. Nah, oke, tadi belum dilihatin juga. Kita cek dulu ya untuk touchbarnya sebelum kita bongkar mesinnya. Nyala. Nah, glitch seperti ini. Mungkin agak kelihatan lah ya. Glitch. Ini dia mati touchbarnya, tapi bisa disentuh guys. Oke, nih bisa disentuh. Nah ini nih bisa kelihatan ya. Nah ini touchbarnya. Nah ini bisa disentuh, tapi kondisinya mati dan kadang-kadang pun ngeglitch. Oke, ini fix. Kita langsung eksekusi bagian touchbarnya, kita ganti secara full set ya. Jadi kalau untuk teman-teman tanya tentang seperti ini kerusakannya, itu bisa diganti full set atau cuma diservis. Dari kita itu harus diganti 1 set atau ya full set sih namanya ya, 1 full set untuk diganti semuanya. Karena memang kalau untuk kondisi seperti ini harus diganti ya, nggak bisa diservis. Oke, matikan. Kita langsung bongkar bagian powernya. Powernya ada di sini. Power dan fleksibelnya udah terlepas semua. Kita pastikan tidak ada yang terkoneksi dengan baterai. Oke, kalau sudah kita untuk MacBook penggantian touch bar itu memang agak rumit ya. Sebenarnya simple tapi agak rumit. Kenapa?
kita harus melepas bagian logiknya, terus kita melepas bagian LCD-nya, dan kita harus melepas bagian Touch ID-nya. Karena memang agar terhindar dari kerusakan yang lain. Misal kalau cuman kita mencopot bagian logiknya, takutnya nanti pada saat pelepasan touch bar itu terkena di bagian LCD-nya. Oke, atau enggak terkena di bagian keyboardnya. Tapi nanti kalau untuk keyboard kita cover pakai isolasi biar nggak kegores atau mungkin rusak ya intinya ya. Itu nanti kita cover pakai isolasi. Tapi kalau untuk bagian layar itu harus dicopot untuk menghindari kerusakan yang lain. Oke, kalau sudah, kita lepas bagian fleksibelnya satu persatu sebelum kita masuk ke pelepasan baut. Oke, lepas, baru kita lepaskan bagian bautnya. Oke, sudah, kita lepaskan juga soket-soket yang tadi di baut ya. Ini ada trackpad, terus LVDS, ini ada juga backlightnya di sebelah pojok. Oke, kalau sudah lepas, kita terakhir melepas bagian baut di logiknya. Jika sudah terlepas, kita lepaskan. Oke, ini ada satu lagi ya guys, kelupaan, ada bagian pojok. Untuk Touch ID dan jack 3,5 mm nya kita lepaskan dulu. Oke, sudah terlepas bagian penahan Touch ID nya ini, karena di sini memang ada baut segi 6 ya. Oke, ini bautnya seperti ini. Oke, bautnya segi 6, sangat beda ya kayak baut-baut lain. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lepaskan logiknya terlebih dahulu. Kita angkat dari sebelah sisi bawah. Oke, pelan-pelan tarik ke bawah. Oke, seperti ini. Ini adalah untuk fleksibelnya tadi. Seperti ini teman-teman, logiknya keadaannya normal untuk logiknya. Cuman memang ada korosi di sini ya. Ada korosi di sini. Oke. Nah, ini nanti kita paling coba bersihkan terlebih dahulu. Oke. Karena ini lagi azan, kita mungkin break dulu ya. Kita tunggu mungkin 5 menit atau 10 menit, kita akan lanjut lagi. Oke. Oke guys, azannya udah selesai dan kita akan mulai lagi. Nah, tadi kan di bagian logiknya itu ada korosinya seperti ini. Ini kita langsung bersihkan untuk apa ya namanya? Untuk maintenance saja sih, kita freekan, kita bersihkan agar terhindar nanti misal ada kerusakan konslet atau mungkin mati total. Oke, ternyata di sini juga ada indikasinya MacBooknya pernah kena air. Oke, seperti ini. Kemungkinan besar juga ini touch barnya mati karena air atau mungkin ya, kemungkinan besarnya ya. Oke, kita langsung bersihkan dulu. Oke, udah bersih, kita nunggu kering sampai kering baru kita nanti pasang logiknya ke bodinya. Oke, kita lanjut langsung bagian bodinya. Untuk logiknya kita sudah terlepas, kita lanjut ke pelepasan bagian LCD-nya karena nanti takutnya riskan di bagian LCD-nya. Jadi kita langsung pasangkan, kita langsung copot bagian LCD-nya. Oke, sudah terlepas, springnya pun terlepas. Oke, sudah terlepas semua. Tapi masih ada satu lagi guys, sebelum melepas bagian LCD-nya masuk ke engselnya, kita ngelepas bagian antena wifi-nya dulu. Ini wifi-nya ada beberapa baut, ada 5. Ini juga kita lepas, baru kita lepas bagian engselnya. Oke, jika sudah terlepas bagian antena wifi-nya, kita lepaskan. Oke, kita lepaskan wifi-nya, antena wifi. Nah, ini ternyata di sini kalau menurut saya itu touch bar-nya
nge-glitch atau mati karena air ya. Seperti ini ada contoh korosinya bagian pojok, karena memang mungkin karena terkena air. Oke, sesudah melepas antena, kita melepas bagian LCD-nya. Oke, sudah terlepas LCD-nya. Kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini bodinya. Nah, kita masih belum selesai guys. Ini masih kita mencopot speaker dan mencopot bagian Touch ID-nya. Itu kenapa agak rumit ya untuk pengerjaan touch bar tuh. Sebenarnya bisa aja kita langsung eksekusi bagian touch bar-nya, tapi ya itu kita nggak mau ambil resiko, dan kita juga harus pengerjaannya profesional, bagus, dan teliti ya. Oke, sudah terlepas, aman. Oke, aman ya. Ya, lepas. Kita lepaskan, masih ada satu lagi nih guys. Kita lepaskan bagian Touch ID-nya. Kenapa kalau kita tidak melepaskan Touch ID? Kalau nanti kita kebablasan atau mungkin melukai bagian fleksibelnya, itu nanti kita mati total nih Touch ID-nya. Kalau diganti bisa, on off-nya bisa jalan, tapi fingernya itu nggak bisa jalan. Gitu ya. Nah, sudah terlepas seperti ini Touch ID-nya. Jangan kira ini tipis banget ya guys fleksibelnya, jadi harus hati-hati untuk Touch ID atau fingernya. Oke. Nah, kalau sudah, kita langsung eksekusi bagian touch bar-nya nih. Nah, ini untuk sambungan fleksibel touch bar-nya seperti ini. Oke, kita lepas. Kalau sudah, kita eksekusi bagian atasnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita aman guys, mau mencopot bagian touch bar-nya, karena tidak ada yang dikhawatirkan. Contohnya seperti Touch ID atau mungkin LCD. Oke. Oke, sebelum kita mencopotkan, kita akan plaster dulu bagian keyboardnya biar nggak tergores. Oke, biar aman ya, jadi nggak bisa kita langsung asal copot. Mungkin kalian yang lihat tutorial penggantian touch bar di YouTube selain di iFixit, mungkin langsung itu saset-saset gitu langsung bisa. Ya sebenarnya bisa guys, tapi karena kita tidak mau seperti itu, kita harus pekerjaannya bagus dan profesional, kita harus sesuai prosedurnya ya. Nah, untuk kalian teman-teman, ini jika kalian mengikuti tutorial seperti ini, itu pertanggungjawaban ada di kalian sendiri, bukan dari kami, karena kita hanya ngasih tutorial atau mungkin trik untuk servis MacBook. Nah, untuk MacBook seperti ini, penggantian touch bar itu kita harus hati-hati ya, karena untuk bagian touch bar-nya itu jika pecah akan menjadi serpihan seperti kaca guys. Jadi di situ agak sakit masuk ke tangan atau mungkin ke kulit, itu takut bisa merobek kulit kalian. Oke, kita lepaskan bagian pinggirnya dulu. Oke, ini untuk sentuhnya ya. Untuk sentuhnya udah terlepas. Kita masih ada PR atau mungkin kelanjutannya di bagian bawahnya. Bawahnya itu untuk tampil, untuk merespon bagian sentuhnya. Oke, dia ini touch bar-nya udah terlepas semua, tapi masih kotor banget. Seperti ini bentukannya. Ini untuk kalian teman-teman yang mau ganti case seperti ini, ganti sendiri, itu harus hati-hati banget ya. Ini serpihan kayak keramik kaca gitu. Ini kalau kena tangan atau kena muka, mata, itu wah parah banget sih. Ini sakit banget loh guys kalau nggak pakai sarung tangan. Oke,
Ini kita bersihin dulu ya untuk bagian touch barnya ini, karena belum bersih banget. Udah bersih ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan udah bersih. Oke, kalau sudah, kita lepaskan bagian keyboardnya. Bersih kan, dari ujung kanan sampai kiri bersih, keyboard juga bersih juga, nggak ada yang tergores. Oke, udah terlepas semua. Kita langsung pasangkan bagian touch barnya. Tapi sebelum kita masuk ke pemasangan touch bar, kita harus bersihin dulu ini padnya karena sangat kotor banget. Oke guys, sekarang sudah selesai pencopotan bagian touch barnya. Kita sudah bersihkan semuanya ya. Padnya juga kita udah bersihkan juga, semuanya clear, dan kita langsung pasangkan bagian touch bar yang baru seperti ini, touch bar yang baru. Oke, sebelum kita memasangkan touch bar baru, kita harus ganti sarung tangan dulu ya. Oke, sudah selesai, kita langsung pasangkan bagian touch barnya. Oke, posisinya sudah pas. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan pemasangan fleksibel di belakangnya. Kalau tadi kan kita melepas bagian logic, terus bagian LCD. Nah, kita lebih baik kita pasangkan bagian logicnya terlebih dahulu, baru untuk yang terakhir itu kita memasangkan bagian LCD-nya. Kenapa seperti itu? Kita balik karena untuk memastikan atau untuk memposisikan bagian LCD-nya itu hampir sama ya, kayak seperti semula. Karena ini posisi touch barnya itu yang baru gitu teman-teman. Oke, kita pasangkan bagian mic-nya dan cek 3,5. Oh sorry, kita pasangkan terlebih dahulu bagian touch ID-nya. Oke, sekarang sudah dipasangkan bagian touch ID-nya. Ini ada pengaitnya, kita harus hati-hati ya. Note lagi di sini, kita harus hati-hati di bagian touch ID-nya. Oke, kalau sudah kita pasangkan bagian mic-nya. Kenapa tadi harus hati-hati di bagian touch ID-nya? Karena jika terputus, itu pun kita bisa ganti touch ID-nya, tapi untuk fingernya itu mati. Kenapa mati? Karena serial number yang ada di touch ID dan di mesin itu berbeda, gitu ya. Jadi kalau diganti pun tetap nggak bisa fingernya, kita harus pakai yang finger yang lama, karena serial numbernya yang sama, gitu. Jadi kalau teman-teman bongkar terus putus touch ID-nya itu memang harus riskan. Ibaratnya ini kayak kalau di iPhone itu kayak Face ID lah, Face ID, terus TrueDepth dan TrueTone, gitu-gitulah. Itu memang riskan ya untuk pembongkaran. Oke, kita pasangkan speakernya. Kita pasangkan terlebih dahulu bagian fleksibelnya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita tinggal pasangkan bagian LCD-nya. Oke, kalau sudah LCD-nya, kita nanti rakit semua, baru kita tes bagian touch bar-nya. Dan kita nanti juga tes bagian touch ID, bagian LCD, dan bagian kamera, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut. Oke, sekarang sudah selesai pemasangannya, mulai dari displaynya atau LCD-nya. Tadi ada mic, speaker, dan touch ID dan touch bar-nya, dan fleksibelnya juga udah kita pasang semua. Terus kita sudah pasang baut untuk logiknya, dan kita sudah pasang juga untuk powernya. Nah, kita sekarang cek apakah berhasil kita pada penggantian touch bar-nya. Kita nanti cek mulai dari touch bar-nya, kedua touch ID-nya, ketiga LCD, dan keempatnya itu adalah bagian kamera LCD-nya. Nah, kita cek satu persatu ya. Ini kita belum tutup bagian bawahnya. Nanti setelah kita selesai baru kita tutup bagian cover bawahnya. Oke, kita cek. Baterainya masih penuh. Touch bar-nya oke. Oke, nyala. Mungkin kelihatan ya di sini ya. Oke. Kita cek juga semuanya. Volume oke. Kita buka YouTube mungkin ya. Kita cek Upin Ipin deh.
Oke, normal ya untuk speakernya. Speakernya normal. Terus kita cek lagi nih bagian ini udah jelas ya, bagian touch bar-nya normal. Kita cek juga bagian baterainya. Baterainya juga normal. Oke, normal. Kita cek juga bagian mana ya, apalagi ya, LCD-nya. Oke, kita cek foto bootnya. Oke, normal foto bootnya ya, atau kameranya normal, clear semua. Kita cek lagi bagian Touch ID-nya. Oke, nah untuk riskannya di sini ya teman-teman. Nah, kita cek dulu. Oke, normal ya, normal. Nah, kenapa tadi kita copot dulu bagian Touch ID-nya? Ya karena seperti ini guys, kalau misal nanti kita pemasangan atau pencopotannya di bagian sebelah sama Touch ID itu nanti bisa merusak di bagian Touch ID-nya, makanya harus hati-hati. Oke, sudah. Oke, kita cek satu lagi bagian layar untuk otomatis kecerahannya ya. Kita tutup bagian kameranya, di sini ada sensor juga. Oke, ngurang ya. Nah, oke. Berarti kita penggantiannya ini sukses. Oke, semuanya udah normal. Udah normal semua. Kita tutup bagian cover bawahnya. Akhirnya guys, kita sudah selesai memperbaiki touch bar yang awalnya nge-glitch dan tidak tampil, tapi bisa disentuh. Sekarang normal semuanya. Tadi udah kita ganti satu set. Kita juga ada pengecekan QC-nya di bagian LCD dan Touch ID-nya, apakah normal juga atau enggak. Tadi sudah diperlihatkan juga normal semuanya ya, jadi nggak ada masalah untuk MacBook ini. Nah, kita standby dulu sekitar mungkin 1-2 hari baru kita kirim kembali. Oke, mungkin kalian yang sama kerusakannya seperti ini, kalian bisa langsung datang ke store kami di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, Kalimantan. Kalian bisa datang ke store kami, tanya-tanya, konsultasi itu gratis di store kami, atau kalian bisa lakukan servis kirim. Dan jangan lupa juga, kalian yang mempunyai iWatch atau mungkin iPad, ganti baterai, layar, atau mungkin mati total, konslet, karena konslet, kalian bisa langsung kirimkan ke ifixit.co.id. Di situ semua kalian dapat informasinya melalui website kita, ada alamat dan setiap admin store kita. Nah, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like, share ke teman-teman kalian. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.